semuanya, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan bahas topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat kalian yang kerja di kantor, anak kuliahan, atau bahkan para gamer. Apa itu? Bahaya duduk terlalu lama? Mungkin kelihatannya sepele ya, duduk kan enak, nyaman. Tapi, tahu nggak sih kalau kebiasaan ini punya dampak buruk yang serius buat kesehatan kita? Banyak dari kita mungkin menghabiskan 8, 9, bahkan lebih dari 10 jam sehari dalam posisi duduk. Entah itu di depan laptop, di mobil saat macet, atau nonton serial favorit di sofa. Kita sering nggak sadar kalau tubuh kita sebenarnya nggak dirancang untuk diam dalam satu posisi terlalu lama. Nenek moyang kita dulu lebih banyak bergerak, berburu, meramu, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, gaya hidup modern ini justru membawa kita ke arah yang sebaliknya. Di video ini, kita akan bongkar tuntas 5 efek mengerikan dari duduk terlalu lama yang wajib banget kamu tahu. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua lebih sadar dan bisa mengambil langkah pencegahan. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya, karena di akhir video nanti, aku juga bakal kasih tips-tips simpel yang bisa langsung kamu praktikan buat melawan efek buruk ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Efek buruk pertama yang paling sering dirasakan adalah masalah pada sirkulasi darah. Coba bayangin deh, saat kita duduk, otot-otot besar di bagian bawah tubuh kita, terutama di kaki, hampir gak aktif sama sekali. Padahal, kontraksi otot-otot inilah yang membantu memompa darah kembali ke jantung. Akibatnya, saat kita duduk kelamaan, aliran darah di kaki jadi melambat. Darah dan cairan lain bisa menumpuk di area pergelangan kaki dan betis. Inilah yang bikin kaki kita jadi terasa berat, kesemutan, bahkan bengkak. Mungkin awalnya cuma bengkak ringan yang hilang setelah kita jalan-jalan sebentar. Tapi kalau kebiasaan ini terus berlanjut, dampaknya bisa lebih serius loh. Sirkulasi yang buruk dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah vena dalam, atau yang biasa disebut deep vein thrombosis (DVT). Kondisi ini sangat berbahaya karena gumpalan darahnya bisa pecah, lalu ikut aliran darah sampai ke paru-paru dan menyebabkan emboli paru yang bisa berakibat fatal. Selain itu, penumpukan cairan ini juga bisa menyebabkan varises, itu pembuluh darah vena yang membengkak dan berkelok-kelok, yang pastinya nggak enak dilihat dan kadang menimbulkan rasa nyeri. Jadi, kalau kamu sering merasa kaki bengkak atau kesemutan setelah seharian duduk, itu adalah alarm pertama dari tubuhmu. Jangan diabaikan ya. Selanjutnya, efek kedua yang udah jadi langganan para pekerja kantoran, sakit punggung dan leher. Ini kayaknya udah jadi keluhan sejuta umat ya. Kenapa bisa begitu? Saat kita duduk, terutama kalau posisi duduk kita salah, tekanan pada tulang belakang kita meningkat drastis, khususnya di bagian punggung bawah. Coba deh perhatikan posisi dudukmu sekarang. Apakah punggungmu membungkuk? Apakah kepalamu terlalu maju ke depan menatap layar? Posisi yang gak ergonomis ini memaksa otot-otot punggung, leher, dan bahu bekerja ekstra keras untuk menopang kepala dan tubuh bagian atas. Lama-kelamaan, otot jadi tegang, kaku, dan akhirnya timbul rasa nyeri yang mengganggu. Selain itu, duduk terlalu lama juga memberikan tekanan berlebih pada cakram atau bantalan di antara ruas-ruas tulang belakang kita. Tekanan ini bisa menyebabkan cakram menipis atau bahkan menonjol keluar, yang kita kenal dengan sebutan hernia nukleus pulposus atau saraf kejepit. Rasanya luar biasa sakit dan bisa menjalar sampai ke kaki. Nggak cuma punggung bawah, leher juga jadi korban. Posisi kepala yang terus-menerus menunduk atau maju ke depan saat melihat layar komputer atau handphone menciptakan kondisi yang disebut neck. Ini memberikan beban ekstra pada tulang leher kita. Bayangin aja, kepala kita itu beratnya sekitar 5 kg. Semakin kita menunduk, bebannya terasa semakin berat bagi leher. Jadi, nggak heran kalau leher sering terasa pegal, kaku, dan pusing. Masalah postur ini kalau dibiarkan bisa jadi permanen loh, bikin kita kelihatan bungkuk terus-terusan. Efek buruk yang ketiga ini mungkin jadi mimpi buruk buat banyak orang, yaitu metabolisme melambat dan berat badan gampang naik. Pernah ngerasa enggak? Kok kayaknya makan sama aja tapi badan makin melar sejak mulai kerja kantoran? Nah, ini dia salah satu biang keladinya.
Saat kita duduk, tubuh kita masuk ke dalam mode hemat energi. Aktivitas otot yang minimal membuat laju metabolisme kita menurun drastis. Artinya, kemampuan tubuh untuk membakar kalori juga ikut menurun. Penelitian menunjukkan bahwa begitu kita duduk, pembakaran kalori turun jadi sekitar 1 kalori per menit. Ini jauh lebih rendah dibandingkan saat kita berdiri atau berjalan. Selain itu, duduk dalam waktu lama juga memengaruhi cara tubuh kita memproses lemak dan gula. Aktivitas enzim lipase yang berperan penting dalam memecah lemak dalam darah akan menurun drastis. Akibatnya, lemak jadi lebih mudah menumpuk di dalam tubuh, terutama di area perut. Gula dalam darah juga nggak bisa diproses secara efisien, yang pada akhirnya bisa meningkatkan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe kedua. Jadi, kombinasi dari pembakaran kalori yang rendah dan penumpukan lemak serta gula yang gak efisien ini adalah resep jitu untuk kenaikan berat badan. Lingkar pinggang makin melebar dan lemak perut yang membandel makin susah dihilangkan. Ini bukan cuma masalah penampilan loh, tapi juga gerbang menuju berbagai masalah kesehatan lainnya. Sekarang kita masuk ke efek keempat yang dampaknya sangat serius, yaitu meningkatnya risiko penyakit jantung. Ini bagian yang paling menakutkan. Banyak penelitian besar sudah membuktikan hubungan kuat antara gaya hidup sedentari alias kebanyakan duduk dengan penyakit kardiovaskular. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, duduk lama bikin sirkulasi darah nggak lancar dan memicu penumpukan lemak. Kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam darah cenderung meningkat, sementara kadar kolesterol baik atau HDL justru menurun. Kombinasi ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penumpukan plak di dinding arteri, sebuah kondisi yang disebut aterosklerosis. Plak ini akan mempersempit dan mengeraskan pembuluh darah, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Inilah yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah atau hipertensi. Kalau arteri yang menyuplai darah ke jantung tersumbat, akibatnya bisa serangan jantung. Kalau yang tersumbat adalah arteri ke otak, bisa terjadi stroke. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa studi menemukan bahwa risiko ini tetap ada bahkan pada orang yang rutin berolahraga sekalipun. Artinya, olahraga 30 menit di pagi hari nggak bisa sepenuhnya menghapus dampak buruk dari duduk selama 8 jam setelahnya. Duduk terlalu lama adalah faktor risiko yang independen. Jadi, kunci utamanya bukan hanya berolahraga, tapi juga mengurangi total waktu duduk kita setiap hari. Terakhir, efek kelima yang sering gak kita sadari adalah dampaknya pada kesehatan mental dan mood kita. Pernah merasa suntuk, lesu, dan gak bersemangat setelah seharian duduk di depan meja? Itu bukan cuma perasaanmu aja. Kurang bergerak secara fisik memang terbukti bisa memengaruhi suasana hati kita. Saat kita bergerak atau berolahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Endorfin ini berfungsi sebagai pereda nyeri alami dan peningkat mood. Nah, saat kita cuma duduk diam berjam-jam, produksi endorfin ini jadi minim. Akibatnya, kita jadi lebih rentan merasa cemas, stres, dan bahkan depresi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga bisa mengganggu kualitas tidur kita di malam hari. Padahal, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan fungsi kognitif. Ditambah lagi, kalau kita duduk terus-menerus karena tuntutan pekerjaan yang tinggi, tingkat stres kita bisa makin menjadi jati. Lingkaran setan pun terbentuk. Stres karena pekerjaan bikin kita duduk lebih lama, duduk lama bikin mood makin buruk dan badan pegal-pegal yang akhirnya bikin kita makin stres. Jadi, kesehatan fisik dan mental itu benar-benar saling terhubung. Menggerakkan badan bukan cuma baik untuk jantung dan pinggang kita, tapi juga untuk kepala dan perasaan kita. Nah, setelah tahu kelima dampak buruk tadi, jangan panik dulu. Ada banyak cara simpel yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Kuncinya adalah menyisipkan lebih banyak gerakan dalam rutinitas harian kita. Pertama dan yang paling penting, jangan duduk terus-menerus. Coba pasang alarm setiap 30 menit sekali sebagai pengingat untuk berdiri. Nggak perlu lama-lama, cukup berdiri, regangkan badan, jalan-jalan sebentar ke pantry ambil minum, atau sekadar jalan di tempat selama 1 atau 2 menit. Gerakan kecil ini sudah sangat berarti untuk mengaktifkan kembali otot dan melancarkan aliran darah. Kedua, manfaatkan setiap kesempatan untuk bergerak.
Kalau ada telepon, coba sambil berdiri atau jalan-jalan. Kalau rapatnya nggak terlalu formal, coba usulkan untuk melakukan walking meeting. Saat di kantor, pilih naik tangga daripada lift. Kalau ke toilet, pilih toilet yang letaknya lebih jauh. Ketiga, perhatikan postur dudukmu. Pastikan punggungmu tegak dan tersangga dengan baik. Kaki menapak rata di lantai, dan layar komputer sejajar dengan mata. Keempat, maksimalkan waktu di luar jam kerja. Lakukan olahraga yang kamu suka secara rutin. Entah itu jalan kaki, lari, bersepeda, atau yoga. Dan yang terpenting, kurangi waktu duduk saat di rumah. Jangan langsung merebahkan diri di sofa setelah pulang kerja. Lakukan peregangan ringan atau aktivitas lain yang membuatmu bergerak. Ingat, setiap gerakan itu berarti. Mulailah dari hal-hal kecil dan jadikan itu kebiasaan. Tubuhmu pasti akan berterima kasih. Itu dia tadi pembahasan lengkap kita tentang bahaya duduk terlalu lama dan cara mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk hidup lebih aktif ya. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang yang paling berharga. Jangan sampai kita mengorbankannya demi kenyamanan sesaat. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli dengan tubuh kita. Coba deh, mulai hari ini, praktikkan 1 atau 2 tips yang sudah aku bagikan tadi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah tentang kebiasaan dudukmu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan terus bergerak.